Sebentar ya, Mr. Agung akan tampilkan PowerPoint-nya dulu biar kalian bisa melihat. Oke, chatnya dikurangin ya. Coba, sudah muncul belum PowerPoint-nya? Dijawab kalau sudah muncul. Tulisannya panduan PJJ online learning bagi siswa peserta didik mata pelajaran TIK. Sudah muncul belum? Nggak kedengeran? Yang lainnya jelas tidak suara? Wah, udah. Tes. Ya, tes. Tes. Oke, yuk dimatikan lagi ya. Nanti Mr. Agung jelaskan kenapa suaranya kemungkinan putus-putus atau gambar yang tidak ada. Ini tinggal pencet bergabung kembali. Jangan diputar-putar waktu. Oke, dimatikan kembali ya mic-nya ya. Baik, Mr. Agung lanjut sekarang. Kita ke doa dulu ya. Mari anak-anak semuanya, sebelum kita belajar bersama hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa yang baik. Kalian boleh membaca, ikut dibaca, atau menyimak, mendengarkan suara Mr. Agung ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, we will study TIK. Please bless us, we can understand it clearly. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan materinya hari ini. Itu adalah perkenalan untuk pembelajaran TIK kira-kira selama kita melakukan PJJ ya, selama kita belajar di rumah, begitu. Iya, mic-nya dimatikan ya, mic-nya dimatikan supaya temannya tidak terganggu. Yang mikrofonnya masih nyala dimatikan. Masih ada yang masih nyala mic-nya? Oke ya. Tidak usah chat dulu, perhatikan. Nanti kalau chat berarti tidak memperhatikan Mr. Agung ya. Seperti itu. Baik, yang pertama, format pembelajaran TIK itu satu, ada yang namanya belajar terjadwal. Apa itu belajar terjadwal ya? Belajar terjadwal itu dilakukan secara berkelompok di waktu yang telah ditentukan ya, melalui jadwal dan ruang virtual yang telah dibuat. Contohnya belajar terjadwal itu apa? Seperti saat ini. Nah, sekarang kita sedang belajar terjadwal. Jamnya diatur, kamu harus berada di jam, harus siap di jam dan hari yang sudah ditentukan. Itu yang namanya belajar terjadwal. Ini dilakukan sebagai pengganti sesi tatap muka di kelas. Karena kita tidak bisa belajar ke kelas dulu ya, belum bisa ke sekolah. Kita masih belajar di rumah
masing-masing dulu. Betul sekali. Nah, dilakukan dengan tatap muka menggunakan teknologi konferensi tool ya. Jadi kita pakai Google Meet saat ini untuk pembelajaran kita ya. Selanjutnya, mekanismenya dibangun dengan melibatkan sumber daya teknologi. Kita mau tidak mau harus pakai teknologi ya, handphone, jaringan internet, laptop itu juga. Nah, terus lihat prosedur belajar terjadwal. Jadi kamu harus memperhatikan jadwal dari wali kelas. Kapan belajar TIK-nya? Jam berapa? Jangan sampai kelewat, begitu ya. Lalu peraturan-peraturan sekolah, tata tertibnya, kalau harus pakai seragam ya pakai seragam, gitu ya. Nanti Mr. Agung akan jelaskan tentang tata tertibnya. Lalu ya, kalau yang tadi belajar terjadwal, maka ada juga yang belajar tidak terjadwal. Bagaimana belajar yang tidak terjadwal? Belajar yang tidak terjadwal artinya fleksibel. Dilakukan sendiri kalian di waktu yang lebih senggang melalui ruang virtual yang telah dibuatkan. Seperti apa? Dilakukan sebagai pelengkap sesi belajar yang terjadwal untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan. Maksudnya bagaimana? Belajar fleksibel itu kalian tidak harus sama Mr. Agung. Kamu bisa belajar sendiri dari link yang dibagikan nanti oleh guru ya, seperti itu. Atau dari YouTube kamu bisa belajar dari mana saja. Kamu bisa dari buku, punya buku TIK yang bukan kelas 3 seperti itu ya. Atau nanti dilakukan menggunakan Google Classroom. Mr. Agung lihat ada beberapa akunnya sudah nama kalian, berarti kalian sudah punya Google email Gmail, berarti sudah dibuatkan sama orang tua. Yang belum, orang tua minta tolong ke orang tuanya dibuatkan akun Gmail sendiri pakai nama kalian sendiri, supaya nanti waktu masuk ke Google Classroom nggak pakai Gmail orang tua. Seperti itu ya. Mekanismenya sama, menggunakan teknologi juga ya, seperti itu. Selanjutnya ya, kita lihat nih perbandingan belajar terjadwal dengan belajar fleksibel. Dilakukan kalau belajar terjadwal ada 4 aja nih. Belajar terjadwal itu dilakukan di waktu yang terjadwal. Jadi sifatnya real time. Gitu ya. Tapi kalau yang fleksibel dilakukan di waktu senggang sehingga bersifat lebih fleksibel gitu. Kalau kamu lagi misalnya aduh, handphone kamu nggak punya HP, HP-nya minjem sama orang tua atau laptopnya punya orang tua dipakai kerja. Seperti itu. Nah, berarti kamu kalau waktunya fleksibel enak, bisa mengerjakannya malam atau sore ketika laptopnya sudah tidak dipakai, ketika orang tua kalian sudah pulang, seperti itu. Nah, belajar fleksibel itu dalam sebulan lebih banyak. Kalau belajar terjadwal hanya 1 kali dalam sebulan, kita akan melakukan Meet ini hanya 1 kali sebulan. Ya, Mr. Agung akan pakai untuk menjelaskan apa yang akan kita pelajari selama 1 bulan itu. Kalau belajar fleksibel artinya kita melakukan 1 bulan 3 kali ya. Di minggu kedua itu kalian belajarnya fleksibel, minggu ketiga dan minggu keempat itu belajarnya fleksibel, lebih santai kaliannya, seperti itu. Selanjutnya belajar terjadwal, proses belajar mengajar ini dilakukan tatap muka antara guru TIK dan peserta didik menggunakan fasilitas Meet sebagai pengganti pertemuan di sekolah, gitu ya. Nah, selanjutnya proses yang fleksibel. Proses belajar mengajar dilakukan lebih mandiri. Oleh peserta didik memanfaatkan berbagai materi pelajaran yang disediakan berupa bahan bacaan, video, kuis,
yang nanti akan di-share di Google Classroom seperti itu. Merupakan proses belajar terjadwal merupakan proses belajar mengajar utama dalam PJJ seperti itu ya. Tapi kalau fleksibel itu pelengkap supaya kalian pembiasaan dalam pembelajaran atau menggunakan komputer. Belajar terjadwal yang keempat, format kegiatan berupa penjelasan konsep, diskusi, presentasi, dan tanya jawab secara langsung. Jadi sistemnya kalau kelas meet ini Mr. Agung menjelaskan semacam teori lah ya. Seperti itu, kalian cuma menyimak saja, mendengarkan. Ini pelajaran yang paling susah loh ya, menyimak, mendengarkan gitu. Kalau masih ada yang chat berarti masih belum bisa belajar mendengarkan dengan baik. Lalu belajar fleksibel, format kegiatannya berupa mempelajari materi, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan proyek, dan lain-lain. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, online learning TIK, belajar terjadwal. Seperti apa sih? Seperti itu belajar yang terjadwal itu. Sebentar ya. Nah, di sini pelajar berjadwal TIK via Meet, alat yang harus disediakan. Ya, tadi kan kita Mr. Agung menjelaskan kita harus berbasis sumber daya teknologi. Berarti kita akan menggunakan teknologi. Apa saja teknologinya? Di situ laptop, PC atau handphone ya. Aplikasi Chrome-nya ada di PC atau laptop ya, atau akun Gmail-nya seperti itu, atau aplikasi Google Meet kalau yang di handphone seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah koneksi internet di waktu yang sesuai jadwal. Nah, koneksi internet ini yang kadang-kadang nyebelin nih. Kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang-kadang sinyalnya jelek. Makanya tadi kadang-kadang suaranya Mister putus-putus. Mungkin sinyalnya yang sedang tidak baik. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu cara aksesnya. Yang pertama perhatikan jadwalnya. Kalau kalian jadwal TIK-nya hari Rabu, ya hari Rabu. Mungkin minggu depan akan dipisahkan. Kelas 3B dulu, atau kelas 3A dulu, atau kelas 3C dulu yang ketemu. Jadi tidak terlalu banyak. Lalu klik linknya. Kalau hari ini kalian sudah bisa ikut join, berarti kalian sudah bisa sebenarnya sih. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagi yang berhalangan nih, mungkin saja kalian pas jadwalnya TIK sakit atau handphonenya, laptopnya tidak bisa dipakai karena pakai punya orang tua sedang bekerja, maka kamu masih bisa ikut, tapi caranya offline, tidak meet seperti ini. Nanti lewat YouTube kalian menyimak rekaman pembelajarannya seperti itu ya. Kapan lihat di YouTube-nya? Esok harinya. Di mana linknya? Nanti akan diinfokan oleh wali kelas. Seperti itu ya. Hal lain yang harus disiapkan, akun email berbasis Google. Lalu jadwal belajar yang terjadwal ini akan disiapkan oleh wali kelas bersama guru. Lalu materi belajar ya. Lalu Mr. Agung udah pesen nih. Kalau Mr. Agung senang udah di kelas 3 kalian menggunakan seragam. Berarti udah baik ya. Yang kedua, tadi peraturannya diatur posisi laptopnya sejajar dengan mata, jangan di bawah atau di atas.
Kalau bisa tidak sambil tiduran ya, duduk yang baik. Bagaimana kalau kita belajar di kelas? Tidak sambil tiduran gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kalau kita menggunakan komputer atau laptop, waktu kita masuk ke Google Meet, tampilannya pertamanya seperti itu. Ya, kalian sudah pada bisa semua. Cuman yang harus diperhatikan sekali lagi, mic-nya harus langsung di mute, ya. Kameranya on, seperti itu. Ini udah pada bisa. Nah, kalau pakai laptop, untuk mengirim pesannya ada di atas itu, ya. Lalu untuk pesan hanya digunakan apabila ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jangan ketik-ketik. Nanti kalau gurunya kan cuma satu ya. Nanti kalau ada yang bertanya, susah mencari siapa yang bertanya, siapa yang cuma bercanda. Begitu, siapapun itu nantinya. Nah, jadi ikon pesan ini hanya digunakan apabila ada yang penting. Kalau nggak penting, jangan digunakan. Selanjutnya, ini kalau kalian menggunakan handphone, pasti begini tampilannya. Kalau yang menggunakan handphone, pertama, hampir sama. Mic-nya dimatikan seperti itu ya, kameranya dinyalakan. Nah, bedanya ikon menu pesannya ada di bawah kalau kamu pakai handphone Android ya. Kalau kamu pakai handphone Android, dia menu pesannya adanya di bawah. Seperti itu. Nah, ini yang penting ya, tata tertib peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian, murid-muridnya Mr. Agung. Tata tertibnya yang pertama yang kalian harus siapkan sebelum mengikuti kelas PJJ online. Yang Meet ya, yang terjadwal. Kalau yang fleksibel kamu bebas. Mau pakai kaos, mau mengerjakannya di mana saja bebas. Tapi kalau yang pakai Meet atau yang terjadwal ada panduannya khusus. Ya. Yang pertama, kalian mempelajari panduan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh guru TIK. Nanti PowerPoint ini akan di-share di grup supaya kalian bisa belajar lagi, baca-baca lagi apa sih peraturannya, kalau lupa baca lagi. Seperti itu. Yang kedua, memperhatikan jadwal belajar bersama, link kelas yang akan diikuti. Tolong diperhatikan. Jangan sampai terlambat, ya. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan. Yang masih nyala mic-nya dimatikan. Oh, Mr. Agung masih ngelihat chatnya masih aktif sekali, berarti tidak menyimak. Ya, berarti tidak menyimak Mr. Agung. Tidak usah ketik-ketik pesan, perhatikan saja dulu. Ya, ini sebelum mengikuti kelas, memperhatikan jadwal, menyiapkan perangkat HP atau laptopnya. Jangan sampai saat sedang online, HP-nya baterainya habis, laptopnya baterainya habis, jadi akan mengganggu kamu, ya. Karena materinya belum selesai, kamu harus terputus kira-kira. Ya, tadi Mr. Agung udah bilang kan, kalau kita sedang online itu, kendalanya kemungkinan ada di jaringan internetnya. Jadi kita harus bersabar. Ya, bisa internet di Mr. Agung yang jelek kalau putus-putus, bisa internet di kalian yang jelek. Ada yang menerima suaranya bagus, ada yang menerima suaranya jelek. Berarti jaringan internetnya berbeda-beda di setiap rumah, di setiap tempat. Yang kita perlukan apa? Sabar, ya. Itu yang kita tentukan adalah sabar, begitu. Karena belum tentu
di tempat yang lain suaranya putus-putus, di tempat yang lain suaranya jelas begitu. Jadi sabar. Tolong mic-nya dimatikan. Ya. Ya, berarti jaringan di situ yang itu karena ya. Ya, dimatikan lagi mic-nya. Ya. Nanti Mister lihat yang chat tidak perlu nanti dikurangi nilainya ya. Tolong di itu dulu. Oke, perhatikan. Ya. Sudah diumumkan tadi chat itu digunakan untuk tanya jawab saja ya. Kelas 1 bisa tertib, masa kelas 3 tidak bisa tertib? Ayo. Nah, selanjutnya menyiapkan jaringan internet atau kuota. Kuotanya sudah full ya, udah unlimited gitu ya. Tapi jaringannya suka gangguan. Nah, kita mau bagaimana? Kuotanya sudah unlimited kok, tapi kadang-kadang jaringannya mengalami gangguan. Ya sudah, tadi Mr. Agung bilang, kita sabar dulu. Kita bersabar dulu saja ya. Lalu mengenakan pakaian yang pantas, berarti kalian pakai baju seragam gitu ya. Tidak boleh pakai kalau yang perempuan pakai tank top atau masih pakai singlet gitu ya. Belum pakai seragam. Mengenakan pakaian seragam ya. Lalu kamu cari lokasi yang nyaman dan jauh dari suara-suara yang lain gitu. Jangan di tempat yang ramai. Oke, maaf, barusan terputus ya. Nah, dimatikan lagi mic-nya. Mic-nya dimatikan lagi. Mic-nya dimatikan lagi. Mic-nya dimatikan lagi. Mic-nya dimatikan lagi. Ayo, tidak berisik. Ya, Mr. Agung sudah gabung lagi. Tadi terputus internetnya. Mic-nya dimatikan ya. Mengganggu teman-temannya yang sedang mendengarkan. Mr. Agung bisa lanjut? Mr. Agung bisa lanjut nggak nih kelas 3? Mic-nya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Halo kelas 3. Mikrofonnya dimatikan dulu, mic-nya di-off-kan. Belum. Ini kelasnya berisik soalnya. Ayo dimatikan dulu. Yang sudah dimatikan jangan dinyalakan lagi mic-nya.
Davion jangan dinyalakan lagi, mic-nya sudah dimatikan. Ya, Mr. Agung lanjut lagi ya. Sebentar. Sebentar ya, Mr. Agung mau share dulu. Powernya Mr. Agung bisa kelihatan nggak? Halo? 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 Mic-nya tolong dimatikan dulu. Ya ya. Mr. Agung lanjut nih. Saat mengikuti kelas PJJ online tadi, mencari lokasi yang nyaman dan suara-suara yang lain. Jika tidak bisa hadir, ya harusnya mic-nya jangan dinyalakan. Nah, tata tertib yang kedua saat mengikuti kelas PJJ online via Meet ya. Saat mengikuti PJJ online via Meet, yang pertama kalian harus sudah join 5 menit sebelum pelajaran dimulai melalui link yang diberikan. Lalu mematikan mikrofon selama di kelas, kecuali jika ingin bertanya atau diminta guru untuk menjawab berbicara. Ya. Lalu menyediakan buku catatan dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting. Berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas belajar untuk membangun kemampuan dan kebiasaan dalam menggunakan komputer. Tidak berbicara atau membuat suara yang dapat mengganggu proses belajar. Gitu. Suara Mr. Agung masih terdengar? Halo? Suara Mr. Agung masih kedengaran? Halo? Halo? Suara Mr. Agung kedengeran nggak? Ini banyak yang mic-nya masih menyala. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan biar cepat, ayo. Baik, selanjutnya mematikan mikrofon selama di kelas Meet, kecuali jika ingin bertanya atau diminta guru untuk menjawab berbicara. Mempelajari materi belajar yang sudah disampaikan oleh guru setiap kali sebelum mengikuti pelajaran di kelas Meet. Menyediakan buku catatan dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting. Tadi ya.
berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas belajar untuk membangun kemampuan dan kebiasaan dalam menggunakan komputer. Tidak berbicara atau membuat suara yang dapat mengganggu proses belajar. Nah, kedengaran gak suara Mister? Suara Mister Agung masih kedengaran tidak? Suara Mister Agung masih kedengaran tidak? Tes, suara Mister Agung masih kedengaran? Halo? Kedengaran ya? Oke, mic-nya dimatikan dulu, Oke, Mister Agung ulangi lagi. Gambar PowerPoint-nya kelihatan? Tulisannya? Oke, Mister Agung. Ya, Mister Agung garis besarkan yang ini. Ya, tidak berbicara atau membuat suara yang dapat mengganggu proses belajar. Ya, lalu mempelajari materi belajar yang sudah disiapkan. Apabila Mister Agung sudah share, sudah ada materinya, kamu pelajari terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Setelah mengikuti kelas PJJ online, apa yang harus dilakukan? Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk menunjang keberhasilan belajar. Kalau ada tugas, kalau nggak ada tugas ya nggak usah ngerjain tugas ya. Mengikuti kegiatan evaluasi, baik itu PTS ataupun PAS, seperti itu. Nanti di akhir pelajaran Mister Agung akan absen, jadi jangan dulu keluar karena nanti kamu nggak bisa absensi. Di mana absennya nanti Mister Agung kasih linknya untuk mengisi di Google Form. Baik. Nah, online learning yang TK yang fleksibel itu seperti apa? Nih, yang terjadwal dalam 1 bulan hanya 1 kali, yaitu minggu pertama saja. Tapi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita fleksibel, tidak akan langsung tatap muka. Caranya bagaimana? Nih, PJJ yang fleksibel, alat yang harus disiapkan, laptop atau komputer atau handphone. Ya, hampir sama seperti tadi, koneksi internet dan lain-lain. Caranya mengklik linknya seperti itu. Hal lain yang harus disiapkan, akun email berbasis Google tadi. Kalau bisa kalian punya email sendiri ya. Minta tolong ke orang tua, mami papi saya dibuatkan email Google gitu ya. Namanya nama kamu, jangan nama-nama yang aneh-aneh, supaya bapak ibu gurunya sekali lihat email kamu udah tahu, oh itu emailnya punya siapa gitu ya. Dan kalau pas lagi meet begini munculnya nama kamu bukan nama orang tua kamu, jadi enak kalau misalnya gurunya lupa dan lain-lain. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bentuk kegiatan siswa dalam Google Classroom. Kalau kamu sudah menyerahkan akun email, nanti kita akan pakai Classroom. Nah, tetapi harus punya email seperti itu. Nanti kalau sudah didaftarkan email kalian, kamu bisa melihat video yang Mister Agung kumpulkan, yang dikirimkan, lalu bacaan-bacaan dan lain-lain. Kalian bisa belajar secara fleksibel kapan saja. Yang kedua, mengerjakan tugas. Bentuk tugas bisa berupa pertanyaan, mengisi titik-titik. Nah, itu mic-nya ada yang nyala lagi tuh, mengganggu pasti teman-temannya yang lain. Mister Agung juga terganggu. Nah, mengisi Google Form yang kemarin sudah pernah kita lakukan di kelas 2 kamu ya. Membuat rekaman suara atau video seperti itu, menonton YouTube dan lain-lain ya. Lalu mengerjakan tugas kuis. Bisa Google Form, bisa juga nanti berupa games ya yang Mister Agung siapkan. Diskusi ini bisa lewat WA. Kalau kamu sedang mengerjakan proyek, kamu ada kesulitan, kamu bisa bertanya lewat WA. Ya. Selanjutnya, nah, yang dinilai nih, apa saja sih yang dinilai saat TIK? Yang pertama, nilai kehadiran.
Nilai kehadiran diambil dari pertemuan tatap muka setiap minggu pertama dan minggu kedua. Wah, ya, setiap minggu pertama dan minggu kedua absennya dinilai. Jadi jangan lupa mengabsen. Mr. Agung tidak salah kalau nilainya tidak memberi nilai karena tidak absen, ya. Nah, kenapa kamu tidak absen? Mungkin tidak menyimak saat Google Meet, begitu. Mungkin tidak menyimak saat diberikan informasi oleh wali kelas. Makanya tolong perhatikan. Hanya minggu pertama dan minggu kedua nilai kehadiran itu. Dari 4 minggu cuma 2 Mr. Agung ambil nilai kehadiran. Yang kedua nilai harian praktek. Bentuknya proyek kerja mandiri, sifatnya fleksibel, dilakukan setiap minggu ketiga setiap bulannya. Karena sifatnya fleksibel, kalian bisa mengerjakan tidak harus di minggu ketiga. Di minggu kedua Mr. Agung selalu akan membagikan tutorial di YouTube. Kalian bisa nonton di minggu kedua. Kalau kamu sudah mengerti dengan tutorial, kamu bisa langsung kerjakan, selesaikan di minggu kedua. Berarti di minggu ketiga kalian free, ya kan? Waktunya mengerjakannya berarti 2 minggu atau sekitar 1 minggu. Tuh, leluasa, kamu bisa mengerjakan kapan saja. Karena waktunya leluasa, harapan Mr. Agung kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan seperti itu, ya. Kalau kamu tidak punya komputer dan lain-lain, komputer atau laptop, komunikasi sama Mr. Agung atau sama wali kelas. Harus bagaimana tugasnya? Tetap bisa belajar komputer, ya. Yang ketiga nilai harian. Tadi nilai hariannya itu bisa berupa Google Form atau berupa games dan lain-lain, ya. Nah, evaluasi dilakukan di minggu keempat. Jadi kita setiap minggu belajarnya beda-beda caranya. Minggu pertama lewat Meet, Google Meet. Minggu kedua lewat tutorial. Minggu ketiga kamu praktek tapi bisa fleksibel. Minggu keempat lewat Google Form seperti itu atau lewat materi yang lainnya. Penilaian yang keempat adalah PTS. Ya, PTS ini kemungkinan terjadi di bulan Oktober. Kalau kemarin seksi kurikulum menjelaskan mungkin sekitar di bulan Oktober. Minggunya Mr. Agung kurang paham, ya. Nanti akan diinformasikan selanjutnya. Nah, ini PTS ini bentuknya akan praktek seperti itu. Fleksibel, nanti Mr. Agung akan share tutorialnya dulu, kalian mengerjakan. Begitu juga dengan PAS, ya. PAS pun sama. Nilainya praktek, tidak akan teori lagi. Kalian melihat tutorial lalu mengerjakan. Begitu. Nah, materinya seperti itu. Kalau nanti kalian terganggu dengan jaringan yang tadi sempat putus, besok Mr. Agung akan share linknya di YouTube. Kalian bisa nonton ulang kembali apa yang sudah disampaikan, apa yang terlewat, seperti itu. Ya, ini sebentar lagi. Kalian harus absen dulu. Dan kalau misalnya mau baca-baca, nanti PowerPoint ini akan di-share bentuknya PDF. Jadi kalian bisa baca-baca. Ya. Kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa, nanti jangan dulu keluar dari kelas. Nanti kalian lihat di chatting ada link untuk absensi, ya. Ada link untuk absensi, nanti kalian klik linknya, kalian seperti di Google Form, ikutin saja petunjuknya, ya. Kalau ada yang nggak tahu nomor absennya, nanti silahkan bertanya sama Mr. Agung. Mr. Agung akan tunggu. Kalau sudah absen, boleh keluar dari kelas, ya. Baik, kita berdoa dulu. Sikap yang baik. Mari kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen.